Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial tentang membuat dan melakukan setting kelas. Ya, langkah pertama adalah kita klik Google, kemudian klik psikologi supaya masuk psikologi dan kemudian login. Klik psikologi, kemudian kita klik psikologi, akan muncul tampilan sebagai berikut. Karena kita sudah memiliki akun, maka kita tidak perlu mengklik sign up. Kita hanya butuh klik login. Setelah login, ini sebentar saya login dulu. Nanti akan menjadi tampilan seperti ini. Kita masukkan email yang terdapat di psikologi. Password. Kita login. Tampilannya akan sebagai berikut. Ini kalau ada pesan demikian, kita bisa save password kalau menginginkan untuk tidak bolak-balik mengisikan password. Tapi kita juga bisa senantiasa memasukkan password kalau mau login. Kita mungkin save saja. Kemudian kita pilih course. Ada pilih course. Kalau kita pilih create course, kalau tidak muncul create course, maka kita klik my course. Ya. Kadang di tengah sini ada create course. Kita klik create course. Nah, kemudian kita pilih create course. Ada di pilih create course. Kalau sudah pernah punya kelas, pilih my course. Tapi kalau belum ada kelas, langsung pilih create course. Kemudian klik create course, maka tampilannya sebagai berikut. Kita isi nama kelas. Nah, nama kelas ini disarankan memakai kode fakultas dan prodi apabila kita memang mengajar di berbagai tempat di lintas prodi bahkan lintas fakultas. Misal kita isi FAI, kemudian hash studi kemuhammadiyahan. Kemudian untuk section name kita isikan nama kelas. Misalnya kita mengajar 5 kelas, maka nanti ada kelas A, B, C, D. Tapi kita fokus membuat satu kelas karena kelas yang satu bisa kita copy ke kelas-kelas yang lain. Kita klik kelas A. Untuk subjek area kita isi social studies secara umum. Ini banyak ilmu-ilmu sosial bisa dimasukkan di social studies. Untuk level kita klik atau kita pilih undergraduate. Setelah semua kita isi, langkah berikutnya itu adalah klik create. Maka tampilannya akan menjadi berikut. Nah, tampilannya sudah sedemikian. Langkah selanjutnya adalah sebelum kita memasuki materi tentang bagaimana cara menambah materi, kita melakukan setting kelas terlebih dahulu. Karena setting kelas itu bisa mempengaruhi penilaian-penilaian dan memaksimalkan beberapa fitur psikologi yang lain. Maka kita pilih grade setup. Kita pilih grade setup sebagai langkah melakukan setting kelas. Kita klik grade setup. Ada dua hal yang perlu atau sekiranya sangat disarankan untuk diisi dalam men-setting kelas atau melakukan setting kelas, yaitu adalah mengisi bobot penilaian atau dinamakan kategoris dan juga mengisi data tentang periode pelaksanaan masa perkuliahan tersebut. Jadi misal di sini kategoris saya klik add caranya, kemudian kita klik bobot komponen penilaian perkuliahan tersebut. Misal kita ambil bentuk sederhananya ada UTS, UAS, dan tugas. Maka kita masukkan di sini tugas. Kemudian kita create, ini tidak perlu diisi, tidak masalah. Kemudian kita klik lagi UTS. Kemudian kita klik create lagi. Kemudian kita klik add, yaitu adalah UAS.
kemudian create. Nah, untuk tugas UTS, kita bisa memilah penugasan kuis dan memaksimalkan fitur penilaian. Caranya klik add tadi sudah, isi kategori komponen, kemudian mengatur bobot penilaiannya dengan cara mengklik weight categories. Jadi untuk membuat bobot misalnya UAS sekian persen, UTS sekian persen, tugas sekian persen, maka kita klik weight categories. Kemudian kita isi misal tugas 20%, UAS 40%, dan UTS 40%. Nah, kemudian langkah terakhir ini kita sudah membuat setting bobot komponen penilaian sehingga memudahkan kita untuk melakukan penugasan, pengorganisir penilaian dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya adalah membuat atau mengisi data tentang masa penilaian atau masa semester kuliah. Masa semester kuliah ini kita bisa ambil kalau kita klik maka akan ada pilihan-pilihan, itu bisa diambil kita bisa pilih karena kita telah memilih sekolah satu institusi yaitu UMS, maka kita bisa pilih semester genap karena kita sekarang di semester genap, maka kita bisa pilih, kalau saran kita adalah cari jangka yang cukup panjang. Misalnya ini ada 17 Februari hingga 31 Agustus. Kemudian kita klik save. Nah, fungsi dari grading period ini yaitu adalah supaya ketika nanti masa semester itu sudah selesai, maka akan terarsip sehingga segala macam bentuk perkuliahan kita baik absensi, nilai dan sebagainya itu akan terarsip dengan sendirinya ketika kita melakukan isi semester genap. Nah, ini sangat mendukung dibandingkan beberapa orang yang mempraktekkan cukup kurang ya. Misalnya karena di setiap semester selalu menghilangkan mahasiswa atau mendelete members di mahasiswa seperti ini. Maka itu tidak perlu dilakukan. Yang perlu kita lakukan supaya mengarsipkan secara otomatis kelas yang telah kita laksanakan di semester tersebut, kita setting grading periods atau masa perkuliahan tersebut. Ketika kita sudah lakukan seperti ini, maka setting kelas secara sederhana sudah kita laksanakan. Sebagai langkah terakhir, misalnya kita tutup dengan membuat logo kelas, misalnya disesuaikan dengan mata kuliah yang kita ajarkan. Nah, caranya adalah kita klik course option, ya. Jadi kita klik course option, kita klik sebelah kiri atas, klik course option, kemudian kita edit, pilih edit. Edit info. Maaf, mungkin kita tinggal langsung klik edit picture, langsung klik kita klik edit picture. Kalau ini informasi kelas, kita klik edit picture. Edit picture, maka akan ada muncul tampilan sebagai berikut. Nah, ini ada beberapa foto gambar yang sudah disediakan oleh psikologi, tapi mungkin apabila kita memang tidak ada yang cocok, maka kita bisa cari di Google tentang logo kelas yang bisa kita masukkan atau bisa kita tampilkan. Dan kita klik Google, kemudian kita search by image atau gambar. Maka akan muncul banyak sekali buku-buku studi kemuhammadiyahan. Mungkin kita bisa ambil salah satu, misalnya yang paling sering ini, yang paling bisa dipakai misalnya untuk studi kemuhammadiyahan, kita klik save image as atau simpan sebagai gambar. Nah, kemudian kita taruh di desktop atau download, tidak masalah.
kita taruh di desktop, kita save, kemudian pilih attach file. Di attach file kita cari di desktop, kita coba cari gambar tentang studi kemuhammadiyaan tadi. Kemudian kita klik open, maka kemudian logo kelas yang kita organisir itu sudah berubah menjadi logo buku yang dipakai sebagai pegangan mahasiswa. Nah, mungkin inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk materi yang akan datang akan kita lanjutkan di sesi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi